Shalom, shalom sejahtera untuk kita semua. Nama saya Pendeta Hamtanoye, STH Emis. Saya salah satu penginjil muda dari sekian pendeta, sekian pastor, dan juga sekian para penginjil di tanah Papua yang sedang menegakkan keadilan dan kebenaran di atas tanah Papua yang penuh dengan tangisan dan air mata. Walaupun tanah Papua itu disukai oleh negara-negara atau bangsa-bangsa dunia oleh karena kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah. Mereka datang dan mau mengambil semua. Tetapi kami termasuk hamba-hamba Tuhan yang sedang membela keadilan kebenaran di atas tanah ini, kami tetap eksis untuk membela kebenaran itu. Walaupun hutan kami, walaupun kekayaan kami dirampok atau diambil, walaupun seluruh alam atau isi alam yang ada di atas tanah Papua itu dirampok dan dicuri. Bahkan manusia yang diciptakan oleh Tuhan di atas tanah Papua dan negeri ini dibantai, ditembak, dicekik, ditikam, baik itu secara nyata oleh militer maupun tidak secara nyata melalui penyakit dan lain sebagainya. Oleh karena serangan-serangan, mereka sedang mengungsi di beberapa kabupaten yang sudah kita lihat sama-sama dan sedang kita ikuti. Dan kami juga berdiri menyampaikan kebenaran dan keadilan bagi seluruh manusia, bukan hanya di tanah Papua, tetapi termasuk Indonesia dan juga di dunia. Dan kita tidak mau dunia ini ada di dalam kekacauan. Dunia ini ada dalam perang. Dunia ada dalam penindasan. Dunia ini ada dalam kekacauan. Kita mau supaya masalah kita harus selesaikan sama-sama secara damai dan martabat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saya mewakili para hamba-hamba Tuhan di tanah Papua mau menyampaikan keprihatinan para hamba-hamba Tuhan di tanah Papua terhadap perlakuan para pengambil kebijakan, baik itu pemimpin negara, presiden, menteri, MPR, DPR, gubernur dan para bupati, dan juga kepada Kapolri dan juga Panglima dan jajaran-jajarannya yang sedang memperlakukan hal-hal yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang sedang membela keadilan dan kebenaran, orang-orang yang sedang menggali, mencari, menemukan virus negara dan menyatakan dosa negara di dalam tubuh negara itu sendiri. Dan kita tidak sadar bahwa apabila penyakit atau dosa itu dia membesar, pasti akan mengalami kehancuran tubuh negara dan juga melahirkan situasi dan kondisi yang sangat rumit sehingga negara tidak mampu untuk menanganinya. Ada sekelompok orang yang sedang mencari tahu atau mencari jalan bagaimana supaya konflik yang sedang terjadi sepanjang sejarah antara Papua dan Indonesia, dan juga Indonesia dengan kelompok-kelompok masyarakat kelas bawah yang sedang menderita hari ini, yang sebenarnya mereka adalah pemilik hak itu sendiri. Mengapa yang salah dibenarkan?
dan salah itu dibenarkan dan yang benar disalahkan. Kami pemimpin gereja di tanah Papua sangat prihatin kepada saudara kami, pembela HAM, pembela keadilan. Saudari kami, pembela keadilan dan kebenaran yang menyatakan dosa dan virus negara, yaitu Bapak Haris Hasar dan juga Fathia. Mereka dua adalah pembela. Mereka dua adalah dokter yang mau menemukan penyakit negara. Kenapa negara ini sedang pincang? Kenapa negara ini sedang ada luka di dalam tubuh negara ini? Mereka mau cari tahu masalah itu, cabut penyakit itu, dan mereka mau tawarkan kepada kita, presiden dan pemimpin negara, dan juga seluruh rakyat TNI Polri, bahwa ini penyakitnya. Mari bersama-sama kita mengobati penyakit itu. Seharusnya mereka harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyatakan dosa itu. Untuk menyatakan penyakit yang sedang membusuk. Kanker yang sedang membusuk dalam tubuh negara itu. Yang tinggal tunggu waktu untuk tubuh negara itu hancur. Untuk itu, saya sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan kepada negara, Kapolri dan Panglima, dan juga pemegang kebijakan di bagian hukum, harus mengadili seseorang itu dengan sebetul-betulnya, seadil-adilnya, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita tahu bahwa negara kita, negara Indonesia adalah negara hukum yang membela kebenaran dan keadilan. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Tetapi justru menjebloskan atau memasukkan orang yang membela keadilan dan kebenaran, termasuk Haris Hasar dan Fathia. Mengapa mereka dipersoalkan seperti itu? Yang sebenarnya pemimpin-pemimpin negara atau pejabat-pejabat seperti Luhut Panjaitan, ia harus dipenjarakan. Mengapa? Karena mereka sedang mencabut atau menemukan penyakit yang ada dalam tubuh negara yang merusak negara besar ini. Tinggal tunggu waktu untuk negara ini rubuh. Untuk itu saya tegas kepada pemegang kebijakan, harus mengadili seadil-adilnya. Mereka harus dikeluarkan. Kami tidak percaya atas tuduhan yang telah dilakukan oleh negara atau pemegang kebijakan untuk menjatuhkan Haris Hasar dan Fathia sebagai pelaku. Sangat tidak masuk akal. Untuk itu, kami pemimpin gereja di tanah Papua, kami mengajak kepada Presiden Republik Indonesia, Panglima dan Kapolri, termasuk para pakar-pakar hukum, hakim, harus lihat masalah itu baik. Mengapa mereka membela? Mengapa mereka menyatakan hal itu? Karena negara Indonesia, termasuk pemimpin, Presiden Joko Widodo, Panglima dan Kapolri, belum melihat apa kanker atau penyakit yang sedang membusuk dalam negara. Itu dilakukan oleh orang-orang tertentu atau pemegang-pemegang saham atau mereka yang sedang mengendalikan pemerintahan ini. Justru mereka lah orang-orang yang siap menghancurkan negara, siap membubarkan negara. Untuk itu, kami pemimpin gereja memohon supaya Fathia dan Haris Hasar harus dibebaskan tanpa syarat. Karena mereka bukan mengkhianat, tetapi mereka adalah penemu penyakit atau kanker, penyakit yang sedang membusuk dalam negara. Dan mereka tawarkan kepada negara bagaimana cari obat yang cocok untuk menyembuhkan penyakit itu. Itu bagi mereka. Untuk itu, kami pimpinan gereja mengajak kepada pemimpin negara harus mengadili seseorang itu dengan adil-adilnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
negara Indonesia harus membebaskan para tapol dan napol, para pejuang HAM yang sedang dipenjarakan, termasuk saudara Victor F. Yemo. Harus dibebaskan tanpa syarat. Dia bukan pelaku rasis. Dia adalah orang yang membela keadilan dan kebenaran di atas tanah ini, bagi bangsanya, bagi umatnya yang sedang tertindas. Dia bukan narapidana yang harus dipenjarakan. Memang kami tahu bagi negara itu ancaman. Tetapi kami lihat kembali kepada humanisme, hak asasi manusia. Itu mereka adalah pembela kebenaran dan keadilan. Dengan demikian harus dilepaskan atau harus dibebaskan tanpa syarat. Ini yang kedua. Yang ketiga, para pengungsi, umat yang sedang mengungsi di hutan-hutan belantara, yang sedang menangis, bahkan banyak orang yang sudah mati di Puncak, di Ilaga, Intan Jaya, Maibrat, Pegunungan Bintang dan Yahukimo. Mereka harus dikembalikan ke tempat tinggal mereka. Terlebih dahulu, tarik pasukan non-organik dan organik yang ada di seluruh tanah Papua. Barulah situasi aman dan damai itu akan terjadi. Itu kami gereja berharap supaya tidak boleh atau tidak ada tempat bagi dunia ini untuk kita mau kacau, untuk perang atau untuk menindas orang-orang atau kaum yang lemah. Seperti Presiden Joko Widodo yang telah menyampaikan bahwa tidak ada tempat di dunia ini untuk perang kepada Rusia dan Ukraina. Demikian juga Anda harus lihat masalah atau masyarakatmu yang sedang mengungsi di hutan belantara di Papua. Beberapa tempat. Jangan hanya Anda melihat di depan mata, tetapi lihat juga dalam tubuhmu sendiri. Karena tubuh Presiden Joko Widodo sendiri sedang menderita. Kenapa? Umat atau rakyat Indonesia, antaranya Papua dan rakyat Papua sedang mengungsi, menangis, berarti sama saja tubuh Presiden Joko Widodo sedang menangis, sedang membusuk. Untuk itu, selesaikan masalah ini atau tarik semua pasukan yang ada di tanah Papua, lalu kembalikan para pengungsi yang ada di mana-mana tempat, dan selesaikan masalah Papua itu secara damai dan bermartabat, supaya tidak boleh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak boleh terjadi penumpahan darah di atas tanah Papua dan Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata, segera bebaskan Fathia dan Haris Azhar. Mereka pembela kemanusiaan, bukan mereka menuduh atas fakta dan aturan dan hukum yang sudah jelas. Mereka telah menyampaikannya. Untuk itu mereka harus dibebaskan tanpa syarat. Terima kasih atas perhatian. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mau bahwa dunia harus damai. Tidak boleh ada perang. Tidak boleh ada bermusuhan antara siapa saja. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.